Siluman kera putih yang diceritain sama Onet yang waktu di gua itu datang ke perahunya si Onet itu, nungguin perahunya si Onet. Pas itu malam Selasa Kliwon tuh, saya ngeliat sendiri Mang Ai, sampai saya tuh nggak berani lah minum kopi di teras rumah lagi karena pesugihan si Onet itu. Berangkat ke laut bareng sama si Onet. Onet bacain amalan itu. Pas berangkat melaut bareng tuh, bacain amalan itu, ternyata bener saja yang tadinya si Onet dapatnya 1 kilo, 2 kilo, itu tuh bisa berkali lipat tuh Mang Ai. Bisa jadi 1 kintal, 2 kintal, padahal perahu kecil. Hasil nelayan tuh nelayan kecil, penangkapan kan nggak mungkin segitu ya Mang Ai. Kalau orang masuk logika sih, saya kan heran. Wah, bener net. Akibat mengantar teman yang kesulitan keuangan untuk melakukan pesugihan di Gunung Serandil, seorang nelayan ini harus menerima kesialan. Di saat temannya menikmati hasil pesugihan, ia malah dihantui oleh sosok goib penunggu Gunung Serandil itu. Kejadian mencekam ini harus diterima oleh Mas Ipul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat malam mencekam? Malam hari ini Mang Ai dan tim kembali hadir ke depan Anda untuk mengantarkan kisah yang baru nih. Hari ini ada kisah pesugihan lagi. Nah, pesugihan Gunung Serandil. Di depan kita sudah ada namanya Mas Ipul. Sobat, jadi sebelum mendengarkan kisah ini, ingat bahwa kisah ini adalah untuk pembelajaran, bukan untuk ditiru ya. Segala bentuk pesugihan, apapun bentuknya, mau putih, mau hitam yang orang bilang, malam mencekam tetap tidak menyarankan untuk melakukan hal itu. Jadikan ini sebuah pembelajaran, ambil hikmah untuk kita semua. Semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mas Ipul, apa kabar? Alhamdulillah baik Mang Ai. Mas Ipul, apa aktivitas sehari-hari? Kerja di laut Mang Ai, jadi ABK. Oh, di laut? Iya, sama jadi ABK tapi bukan jadi nakodanya. Apa? Cari ikan? Cari ikan juga sama. Dari mana ke mana tuh? Dari laut sini aja di Cirebon gitu Mang Ai. Bulak-balik gitu ya? Iya, enggak melintas Sumatera, enggak. Kapalnya besar juga? Enggak besar sih, cuman perahu 2,5 meter, bukan kapal, perahu tapi. Cari ikan terus Cari ya? ikan. Tiap hari? Tiap hari, sehari-harinya itu cari ikan terus Mang Ai kerjaannya. Oke, jadi nanti Mang Ai bisa ke tempat TPI ya? Iya, bisa. Dapat ikan lebih murah gitu maksudnya? Iya, bisa. Ada boleh diskon ikan ya? Iya. Nah sobat, jangan skip videonya, ini kisahnya menarik. Jadi tonton sampai habis ya. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Kita dengarkan kisah Mas Ipul. Jadi gini Mang Ai, waktu tahun 2020 tuh, tepatnya di bulan Oktober, saya mengantar teman akrab saya ke Gunung Serandil Mang Ai. Awalnya tuh si Onet tuh pergi ke laut seperti susah banget mencari ikan tuh Mang Ai. Menjaringnya tuh dapatnya sedikit, dari 5 kilo, 3 kilo, 4 kilo itu susah banget mencari ikan tuh. Pas itu saya kan penasaran sama si Onet. Lah, cobalah. Gimana? Saya pengen tahu kok. Kayaknya susah banget. Saya ikutlah melaut sama si Onet tuh. Pergi melaut bareng. Ternyata saya ikut 1 hari aja kayaknya nangkep ikan tuh susah banget, nggak dapet. Pas itu selang beberapa hari lagi coba kita 2 harinya lagi ikut ke laut lagi. Pas ke laut lagi tetap aja seret banget rezeki itu. Si Onet itu tuh susah banget mencari rezeki. Terus si Onet tuh bilang, lah kayak gini aja sih nggak mau ke laut lah, mau kerja apa tak apa. Lah terus mau kerja apa, profesi kamu kan bisanya cuman ke laut doang. Kata si Onet, udahlah pesugihan aja biar jalan pintas aja. Kok pengen melakukan kayak gitu, ada tumbalnya kamu nanti keluarganya jadi tumbal, kamu mau? Kata si saya bilang gitu. Si udah diingetin tuh
Terus si Onet tuh katanya tuh, udahlah gampang, masalah itu sih belakangan, yang penting saya hidupnya berkecukupan. Saya tuh nggak enak dihina dan diejek sama tetangga karena hidup miskin susah kayak gini. Terus kamu tahu tempat pesugihan kayak gitu? Tahu, saya dapat dari informasi teman saya, dari si Dito. Kata saya kan, siapa sih Dito itu? Si Dito itu teman saya, nanti juga tahu sendiri. Udah kamu mah cukup nganterin saya aja, mau nggak? Ya saya gimana ya, mau nggak mau. Kata saya kan, tapi jangan melibatkan saya. Kalau misalkan ada tumbal atau apa, kamu jangan bawa saya. Dan saya kan bilang gitu. Enggak, kata si Maya tuh, nggak bakalan, saya nggak bakalan bawa-bawa nama kamu, nggak bawa keluarga kamu, tenang aja, kamu hanya sebatas nganterin saja. Terus kata saya tuh bilang, terus kan pesugihan tuh ada maharnya, apa kamu ada uangnya? Kan kamu kan di laut nggak dapat hasil-hasil, dari mana kamu mau dapat mahar buat pesugihan itu, modalnya? Udah, saya udah persiapan, saya akan minjem ke itu saudaranya istri saya. Nah si Ona tuh minjem ke saudaranya istri, minjem mau alasannya buat beli penangkapan jaring, buat hasil apa biar ikannya dapat banyak. Si Ona tuh bilangnya gitu, dikasih lah sama saudaranya, percaya aja. Kata saya bilang lagi, terus gimana nanti ngomong sama keluarga, alasannya tuh apa ini nanti? Ya bilang aja mau ke laut selama 7 hari, nginep di laut, ngomongnya gitu. Kata saya kan, ya udah nanti saya izin dulu sama keluarga, boleh enggak? Saya izin, setelah izin bilang kayak gitu. Untung keluarga itu percaya, dan keluarga ini tidak ada yang mengetahui. Keluarga si Nonet sama keluarga saya juga nggak ada yang tahu ini bahwa mau ke gunung itu, Gunung Serandil. Dari Cirebon ke Cilacap kan antara 3 jam 4 jaman lah, minimal segitu. Saya berangkat dari Cirebon jam 8. Di pertengahan jalan itu Aji Barang, di situ saya merasakan nggak enak banget motor dipakainya, kok goyang-goyang. Saya nanya ke si Onet, ngerasain gak sih motor nggak enak dipakainya? Iya kayaknya nggak enak, coba yuk kita nepi dulu. Kita nepi, minggir lah, cek kondisi motor. Pas itu ternyata bener ban motor saya tuh kempes. Pas itu saya cek tuh, pas saya cek jam berapa ini, kok kempes sih bannya, apa masih ada yang buka jam segini tunggu tambal ban. Di situ saya lihat tuh jam setengah 11 lah, mau jam 11-an lah. Makanya saya dorong lah motor itu, nuntun dorong sama si Ones. Setelah gak lama jalan 500 meteran lah, 500 meter saya terus nuntunin motor sama si Onet. Nuntun di situ, untung ada yang buka tukang tambal ban yang 24 jam tuh. Pas saya di situ nuntun motor, ditambal lah ban itu, tambal-tambal, udah beres. Semua udah beres dan kita melanjutkan perjalanan lagi. Enggak lama dari situ tuh, saya tuh merasakan keganjilan, kok serasa merinding banget sih. Kamu ngerasain gak sih, Net? Enggak, saya emang ngerasain. Si Onet tuh, saya ngerasain merinding, gak enak ke perjalanan tuh. Kan dari awal sih enak-enak aja, kok sekarang mau nyampe tuh kayak merasa merinding. Pas itu saya ngeliat tuh ada pohon tuh di sebelah samping kanan. Kok pohon ini tuh bergerak sendiri, gak ada angin, gak ada apa. Yang lainnya sih diem, gak bergerak, gak apa. Pas itu saya ngeliat pohon gerak-gerak sendiri, saya kan penasaran sama si Onet. Bilang tuh, ngomong ke si Onet, kok ada yang gerak-gerak sih, itu apa? Coba ya samperin, kan namanya penasaran gitu ya. Pas itu lebih dekat lagi, kok ada rambutnya. Kata saya tuh, Net, kamu lihat enggak itu rambutnya panjang banget? Iya, kata saya tuh, tampakin lah itu wujudnya tuh, mukanya tuh hancur tuh, mukanya hancur. Sebelah ininya tuh ketutup rambut. Pas itu kayak matanya tuh kayak mau keluar tuh, dan di sini juga ada bercak-bercak lah, kayak bau amis juga. Di situ ngerasain bau amis.
Saya kaget kan sama si Onet tuh, kaget lari lah. Kita langsung geber itu motornya tuh, langsung sekencang mungkin lah naik motor itu. Nyampe lah di Cilacap, langsung ke Cilacap. Nah di situ si Onet ini belum tahu persis lokasi gunung itu. Ada warga, kita nanya sama si warga, Pak, kalau di sini kalau mau ke Gunung Serandil di mana ya? Emang mau ngapain? Penasaran sih warga itu. Enggak, mau ini aja, mau main ke situ. Kata si Onet, mau enggak nganterin saya ke situ? Lah, gak mau lah, takut saya. Situ kan angker tempatnya. Gak mau saya anterin kalian lah. Terus kata si Onet, udah nanti tak kasih uang lah, atau kasih rokok. Rokok uang lah, masa rokok daerah angker gitu, nanti saya ada apa-apa. Ya udahlah, nanti tak kasih uang. Kata saya kan bilang lagi ke si Onet, emang kamu ada uangnya? Ada, tenang, kan udah minjem persiapan sama saudara istri saya. Kata si Onet tuh bilang gitu. Kata saya, ya udahlah urusan kamu aja nah. Dianterin ke gunung itu. Pas nyampe di sebuah gunung, terus ada pendopo di situ tuh, rumah kecil. Si Onet itu langsung ngetok pintu tuh, ke juru kunci itu. Permisi, punten, ya masuk, silakan. Kata si juru kunci itu seperti mengetahui kedatangan si Onet. Berarti kalian mau melakukan pesugihan kan ke sini? Ah, kok tahu? Kata si Onet tuh, bilang ke saya. Kok tahu banget sih juru kunci ini, kok bisa tahu semua saya mau melakukan ini? Yang mana saya tahu ya, mungkin orang pinter sih jadi tahu semuanya. Suasananya seperti apa di situ, daerah situ? Suasananya tuh seperti masih ada hutan-hutannya tuh, Mang Ai. Angker lah ya. Angker, itu terpencil lah, masuknya nggak ada pemukiman istilahnya tuh. Cuman sedikit pemukiman aja warganya tuh, Mang Ai. Sampai di sana ada orang nggak, orang lain? Ada. Ada beberapa yang lagi menunggu, iya. Ada beberapa orang lah yang menunggu. Dan di situ juga kami tuh ngantri dulu sampai jam 3 lah, sampai jam 3 pagi. Baru kami lah itu. Kebagiannya jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Kebagian tuh. Ada yang ngantri sih, Mai, banyak. Kebagian jam 3 pagi. Terus si Onet tuh ngomong ke si Abah itu, Bah, saya mau bikin usaha yang bisa ini biar dapat banyak usahanya. Kata si Onet bilangnya gitu. Kau mau ada maharnya? Kata si juru kunci ini. Kata si Onet, lah saya mampu, Bah, apapun resikonya saya udah niat. Kata si Onet bilangnya. Dan di situ juru kunci itu tuh tidak bilang ada tumbalnya tuh, Mang Ai. Nggak bilang ada tumbalnya, bahwa ini melakukan ini tuh nggak bilang tumbal. Pas itu si Onet, ya udah gimana, maharnya berapa? Kata si Onet tuh. Kata si juru kunci, udah nih sama sesaji-saji 3 juta aja, nanti saya yang urus semuanya selanjutnya. Pas bayar mahar 3 juta, di situ si Onet dianterin ke tempat yang gelap kayak seperti gua tuh, Mang Ai. Masuklah si Onet ke tempat gua itu. Mas Ipul nggak ikut? Saya nggak ikut. Nunggu di mana? Nunggu di pendopo itu. Tunggu di pendopo, kata juru kunci kan. Kamu kan tidak mau melakukan pesugihan. Dan kamu kan cuma pengantar. Kamu jangan ikut. Sayangnya di situ tuh saya diperingatin juga. Jangan berbuat apa-apa lah. Intinya jangan melakukan apa-apa kalau nggak mau kena dampak dan akibatnya. Kata juru kunci itu tuh, Mang Ai. Pas itu saya nunggu, Mang Ai, 7 hari 7 malam tuh, Mang Ai. Di hari pertama tuh saya tuh 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam itu lamanya tuh, Mang Ai. Tirakatnya 7 hari 7 malam. Mas Ipul nunggunya di rumah situ aja? Di pendopo itu aja, Mang Ai. Makannya? Makan di situ ada seperti kayak
warung kecil lah. Kayak di situnya tuh Mang Ai. Oh, beli di Kayak- situ. Iya, ada beli di situ kayak warung kecil menyediakan ini juga makan makanan tuh. Warung kecil di situ ada. Nah, di situ saya ngobrol sama orang-orang yang menunggu pasien di situ juga. Kan masih ada lagi yang nunggu sebelum kita masuk juga masih ada. Saya nanya, emang di sini ada pesugihan apa aja sih? Kata orang tersebut, katanya tuh pernah kesini juga udah 2 kali lah. Katanya tuh bilangnya, di sini tuh banyak mas pesugihan di sini tuh. Masnya aja mau melakukan pesugihan seperti apa? Di sini saya sudah melakukan kedua kalinya. Terus hasilnya apa? Kata saya kan bilang gitu. Hasilnya tuh bisa dapat kaya tuh mas. Bisa dapat apa yang mas mau. Ah yang bener. Kan saya kurang percaya karena saya tidak pernah melakukan itu. Saya kan nggak percaya. Ya udah, makasih ya infonya kata saya kan bilang gitu. Ya mas. Terus saya kan akhirnya tuh lapar tuh Mai, beli makanan di situ, beli nasi di situ. Kok nasinya tuh nggak enak, kayak nasi basi tuh Mai. Kayak nasi basi rasanya tuh, kayak nggak ada sarinya tuh. Kayak nasi basi beli di situ tuh. Kata saya kan mungkin lah orang saya lapar ya, makan tuh. Makan akhirnya tuh nggak habis tuh Mai, makan tuh sedikit doang. Makan sedikit, saya taruh lagi. Pas habis makan tuh, kok seperti merinding-merinding gimana ya di belakang tuh. Kayak ada orang yang duduk. Pas itu kan saya kalau makan kan misah, nggak sama orang karena malu sih. Nah, saya kan misah makannya tuh di pojokan, misah di pojokan tuh. Saya nengok ke belakang, ternyata ada sosok yang waktu digangguin di tengah perjalanan itu datang ke situ lagi Mang Ai. Masih ngikutin ternyata tuh. Pas saya nengok itu pas nodong ke belakang deket banget itu mukanya bener-bener hancur penuh darah Mang Ai. Terus saya kabur ke apa sih orang yang nungguin itu tuh. Karena saya kabur untung aja masih banyak orang di situ, masih ada orang yang menunggu. Saya bilang, saya tadi ketemu setan di situ. Ah, masih ada setan. Iya, tadi menampakkan wujud di situ sosoknya. Bener enggak? Terus saya datang sama orang itu tuh. Coba mana lihat. Sini. Pas ditengok situ, si sosok itu udah nggak ada tuh Mai. Udah nggak ada di situ. Udah hilang lah. Pas beberapa 3 harinya, saya kan tidur situ. Tidur, saya tuh mimpi tuh. Mimpi juga di situ tuh. Seperti tindihin sosok kuntilanak itu tuh Mang Ai. Saya pun tidur seperti kena itu saya rep-rep tuh Mang Ai. Nggak bisa, badan tuh kaku banget di situ tuh. Kok ini badan kaku banget. Seperti mimpi nggak mimpi. Kayak kenyataan tuh seperti ditindihin sama kuntilanak itu. Susah banget ini badan mau digerakin. Nah di situ saya bangun ternyata ada suara cekikikan lagi tuh Mang Ai. Pas saya bangunnya tuh itu saya tidur pas jam 2 lah. Tidur tuh jam 2 karena nungguin None tuh. Mimpinya tuh jam 2-an tuh Mang Ai. Pas saya bangun kok ada suara cekikikan di atas pohon, kan masih ada pohon-pohon di situ tuh Mang Ai. Di pinggir pendopo itu ada suara cekikikan apa sih. Pas saya nengok ke atasnya tuh ternyata sosok itu datang lagi terus meneror saya tuh Mang Ai. Saya tuh takut banget di sini. Kalau bukan teman akrab sih saya nggak mau tuh Mang Ai. Tadinya tuh saya mau pulang, selalu diganggu teror terus tuh Mang Ai. Mau ditinggal aja udahlah. Walaupun temen juga tadinya tuh namanya ini tuh lah daripada saya kena dampaknya efeknya mau tinggal aja lah. Mau ditinggal tuh tapi saya kasihan tuh Mang Ai. Kasihan nanti ngomong sama keluarga tuh gimana kalau nanti ditinggal. Selama 7 hari itu Onet nggak keluar-keluar ya? Nggak keluar Mang Ai. Di dalam terus karena kata juru kunci tuh selama 7 hari 7 malam harus tirakat sama puasa di situ. Jadi belum tahu kabarnya. Belum tahu kabarnya tuh Mang Ai. Saya kan khawatir selama 7 hari itu tuh saya khawatir tadinya tuh mau ditinggal nanti tapi saya kalau ngomong sama keluarganya tuh gimana ya kalau ditinggal. Kasihan apa ini anak dimakan setan enggak, berhasil enggak. Saya tuh bilang gitu dalam hati tuh. Mau ditinggal kasihan. Enggak, saya diteror terus di sini. Pas itu akhirnya si Onet tuh keluar pas sudah 7 hari 7 malam keluar sama
itu dijemput sama juru kunci tuh Mang Ai, keluar bareng sama juru kunci. Saya akan nanyain, "Net, gimana kamu di dalam, ngapain aja, kok lama banget, saya di sini diteror terus," kata saya kan bilang gitu. Kata si Onet tuh bilang lagi, "Kamu diteror apa di sini?" "Teror sama kuntilanak yang di jalan itu, waktu di pertengahan jalan itu, tahu nggak?" "Oh masa iya sih, kamu diteror sama kuntilanak itu?" "Iya beneran sumpah, dan di sini juga angker banget tempatnya. Terus lu di dalam ngerasain kencing atau buang-buang air apa, besar atau kecil, gimana?" "Nggak tahu, saya juga bisa merasakan nggak ngerasain apa-apalah, seperti mati rasa badan tuh, nggak ngerasain apa-apa sampai 7 malam itu. Ini saya tuh nggak kencing, nggak mau BAB, enggak lah," kata si Onet bilang gitu. Kata saya kan, "Kok bisa?" Ya kata si Onet bilang lagi, "Mungkin lah efek dari inilah pesugihan ini, karena saya benar-benar yakin pengen melakukan pesugihan ini." Si Onet tuh bilang gitu. Kata saya terus, "Kamu di sana ketemu sosok enggak?" "Ada sosoknya," kata si Onet tuh Mang Ai. "Sosoknya kayak gimana?" "Seperti kera putih, badannya tinggi besar, bulunya putih, mahkotanya juga ada di kepala, sama pakai gelang emas tuh, dan kalungnya juga kalung emas sini. Terus lu kabur enggak lihat sosok itu?" "Sosoknya sih diem aja, cuman melototin mandangin ke saya." Saya kan di situ merasa merinding sih, merinding, mau kabur. Tapi ya mau gimana lagi, takut sih takut. Terus apalagi yang sosok itu bicarakan, kata saya kan. "Enggak, sosok itu enggak bicara apa-apa, cuma nampakin sosok wujudnya aja, enggak bicara." Enggak lama hilang lagi. Pas itu juru kunci itu datang nyamperin saya. Pas juru kunci datang nyamperin, saya disuruh udah bangun, "Nih kamu kasih amalan tuh Mang Ai, si Onet nih," kata juru kunci tuh, "buat kamu ini amalan, nanti diamalin, kalau misalkan mau usaha ke laut bacain amalan ini ya," kata juru kunci itu. "Nanti saya juga kasih sesuatu," kata si juru kunci tuh, "mau buat Onet." Terus si juru kunci itu ngambil sesuatu, nggak tahu ngambil apa tuh Mang Ai. Ngambil sesuatu di belakang pendopo lah, ada apa sih kayak gudang kecil tuh, tapi khusus nggak boleh masuk buat orang-orang, khusus buat ini aja yang tahu, juru kunci aja. Masuk ke situ, juru kunci ngambil sesuatu, nggak tahu ngambil apa, saya juga nggak tahu. Si Onet terus keluar lagi, juru kunci ngasihlah ke Onet sesuatu kayak seperti bendanya tuh, dibungkus kain kafan tuh, buat jimat atau apa sih nggak tahu saya juga. Kasih ke Onet buat jimat. "Nih kamu kalau ke laut bawa ini, sama amalannya dibaca, terus kita pulang." Pas pulang itu kita berdua tuh masih digangguin sama sosok kuntilanak itu tuh Mang Ai sampai pulang. Sampai pulang tuh masih digangguin, ada yang ngikutin terus. Kok seperti ada bayangan di depan, kejauhan dari motor tuh, seperti ada yang jalan lewat nyebrang. Pas itu saya tuh ngerasa merinding sama si Onet tuh. Kok kayak gini lagi ya, kayak kejadian waktu pertama kita berangkat, rasa gak enak banget. Kata si Onet tuh bilang, "Ya mungkin efek ini kali Pul." "Lah kamu sih kayak gitu nakut-nakutin saya aja, kamu jangan melibatkan saya, kalau ada apa-apa kamu tanggung jawab," kata saya kan bilang gitu. "Ya tenang, nanti saya yang tanggung jawab semuanya lah, tenang saja, kamu mah gak usah ikut-ikut." Setelah saya pulang juga si Onet pulang ke rumah. Nah pas si Onet mau berangkat ke laut kan bacain amalan itu sama jimat itu, berangkat ke laut bareng sama si Onet. Onet bacain amalan itu pas berangkat melaut bareng tuh, dan ternyata bener saja tuh Mang Ai, ada hasilnya tuh.
pas kita berangkat ke laut bacain amalan. Si Onet kan bacain amalan, saya yang jadi ABK tuh, yang jadi ininya ABK si Onet yang jadi nakoda. Bacain amalan itu ternyata bener saja, yang tadinya si Onet dapatnya 1 kilo 2 kilo itu tuh bisa berkali lipat tuh Mai, bisa jadi 1 kintal 2 kintal, padahal perahu kecil. Hasil nelayan tuh nelayan kecil, penangkapan kan nggak mungkin segitu ya Mang Ayah. Kalau orang masuk logika sih, saya kan heran, wah bener Net, iya Pul bisa kayak gini ya. Saya tuh akhirnya mundurkan diri, udahlah Net, karena saya mamang saya tuh nelayan juga tuh Mang Ay, katanya tuh suruh ikut ke mamangnya aja. Awalnya nggak ada orangnya, nggak ada ABK-nya, saya ikut ke mamangnya saya. Nonet juga melaut sendiri, karena perahu kecil kan bisa melaut sendiri. Di situ melaut sendiri, si Onet tetap aja tuh dapatnya banyak terus tuh Mang Ay, sampai Onet bisa beli rumah 2, bisa beli motor cash, pokoknya udah kaya lah Mang Ay dapatnya hasil itu tuh. Kalau nggak salah tuh malam Selasa Kliwon lah, minum kopi di teras rumah tuh, sering ngerokok lah. Di perahunya Nonet tuh, kok perahu tuh goyang-goyang sendiri, seperti suara, kan perahunya tuh berjejer, seperti ada kiut suaranya tuh kayak gitu tuh Mai. Saya tuh heran, saya deketin, saya penasaran. Siluman kera putih yang diceritain sama Onet yang waktu di gua itu datang ke perahunya si Onet tuh, nungguin perahunya si Onet. Pas itu malam Selasa Kliwon tuh, saya ngeliat sendiri Mai, sampai saya tuh nggak berani lah minum kopi di teras rumah lagi karena pesugihan si Onet itu. Dan akhirnya juga si Onet nggak mengetahui kalau itu ada di perahunya. Selang beberapa 2 tahun lah, udah 2 tahun, si Onet ini ada gejala yang di anaknya tuh Mang Ay. Anaknya tuh Mang Ay nangis terus, saya juga kasihan. Ini anak tuh kasihan banget ya, nangis terus dari siang, dari sore, dari malam, nangis terus sampai makan pun nggak mau. Sampai anak ini tuh kurus banget tuh Mang Ay. Saya kasihan sama anak sekecil itu kok mau ini. Kata saya bilang ke si Onet, apakah ini yang mau dijadikan tumbal? Kata si Onet tuh bilang, tumbal apa, orang juru kunci nggak bilang ada tumbalnya. Kata si Onet bilangnya gitu. Kata saya kan ngomong lagi, tapi kok ngerasa aneh banget, nggak sewajarnya kok anak kecil nangisnya kayak gitu banget, sampai nggak ada air matanya tuh Mang Ay. Kata saya, cobalah kamu minta ke orang pintar. Kalau ini sih si Onet tuh manggil tuh orang pintar dari daerah situnya tuh Mang Ay, manggil orang pintar, katanya tuh bilangnya tuh, ini anak kena gangguan apa, kata si keluarganya tuh, bisa nggak disembuhin? Kata orang pintar itu tuh, nggak sanggup tuh Mang Ay bilangnya, kak saya nggak sanggup, katanya tuh bilangnya gitu Mang Ay. Sampai manggil lagi orang pintar yang kedua, bilangnya gitu, sama aja gitu aja. Pas manggil orang yang kelimanya tuh Mang Ay dari Banten lah, katanya tuh dukun ini tuh dari Banten, orang pintar ini tuh bilang gini Mang Ay, ini anak mau dijadikan tumbal. Kata si dukun itu tuh, emang orang tuanya bilang ke saya tuh, ngobrol ke saya, keluarga tidak ada mengetahui Mang Ay bahwa dukun ini ngobrol ke saya tuh. Emang tahu? Ya saya tahu ini tuh mau dijadikan tumbal anak ini. Kan ini sih jujur aja tuh, kata saya, kan waktu di gunung itu kata juru kunci itu nggak ada tumbalnya tuh. Kata saya tuh bilang ke si orang pintar ini tuh Mang Ay, bilangnya gitu, enggak, ini tuh tumbal rahasia, biar keluarganya yang kena bukan orang lain, kata si dukun itu. Terus kata saya bilang, terus cara nyembuhinnya bisa enggak? Bisa sih nyelamatin anak ini, karena anak ini tuh nggak ada dosanya, bisa nyelamatin. Terus gimana? Bilang aja ini ada kerabat saya, kata orang pintar itu, saudaranya si ini tuh, saudaranya tuh
kiai tuh Mang, orang pintar ini tuh, coba kamu ngomong ke saudara saya aja, ini bisa nyembuhin, semoga aja masih bisa diselamatin anak ini. Pas itu si kiai itu tuh datang tuh, saudaranya ini, si orang pintar ini manggil lagi karena ilmunya orang pintar ini belum mumpuni katanya tuh. Si orang pintar manggil itu saudaranya kiai. Pas itu datang si kiai itu tuh ngasih air tuh sama anaknya, dibacain doa-doa lah. Alhamdulillah si anak itu tuh enggak nangis lagi tuh Mang, enggak inilah rewel lagi, mau makan mau minum. Di situ pas anak itu enggak rewel lagi, selang beberapa bulan aman-aman aja tuh, masih melaut biasa, dapatnya juga masih ya aman aja banyak. Terus selang beberapa bulan tuh Mang, si Onet ini merasakan gejala tuh Mang, gejala kayak sakit tenggorokannya tuh. Minum aja tuh Mang, minum air putih sakit banget badannya tuh Mang, seperti ada yang mencekik tuh di sini tuh. Kata si Onet tuh bilang ke saya, "Pul, kok sakit banget sih tenggorokan, bisa enggak lu manggil dukun, manggil orang pinter lagi, takutnya ini." Kata si Onet bilang gitu. Kita manggil dukun lagi, manggil orang pinter lagi. Iya yang orang sakit banget kayak gini, langsung percayanya tuh ke dukun-dukun terus tuh Mang, si Onet tuh gak percaya soal sakit medis kayak gitu tuh. Terus si Onet tuh periksa ke dukun tuh, katanya tadinya tuh periksa ke dukun, dukunnya katanya bilangnya, ini saya nggak sanggup ikut campur urusan Anda, bilangnya tuh gitu. Terus kata keluarganya sih bilangnya coba ke dokter dulu, keluarganya kan nggak tahu menau soal kayak gitu kan, taunya sih mungkin radang tenggorokan atau apa. Terus periksalah ke rumah sakit, dan kata si dokter bilangnya ini nggak ada penyakitnya, nggak ada sakit apa. Kata si keluarganya juga bilang lagi, udah periksa ke rumah sakit ini, terus di rongsen tuh Mang, tenggorokan tuh di rongsen juga tidak ada apa-apa tuh Mang, rongsenannya tuh gak ada penyakit apa-apa. Pas di rongsen kata ini, coba ke ini aja, apa sih, ke orang yang kiai waktu nyembuhin anaknya ini, bilangnya tuh kak orang si kiai ini tuh nggak datang lagi tuh Mang, nggak mau katanya, nggak bisa ngurusin yang si melibatkan yang terlibat ini tuh Mang, gak mau datang katanya. Udah bukan urusan saya, kan urusan itu urusan Anda sendiri, nyelamatin tuh anaknya doang tuh Mang, yang mau dijadikan tumbal. Selang ini pas udah 3 hari lah Mang, udah 3 hari merasakan sakit tuh, si Onet ini tuh seperti orang yang kayak mau dicabut tuh nyawanya tuh Mang, kan mangap-mangap gitu tuh mukanya, seperti kayak gitu tuh. Kata keluarganya kan panggil lah semua keluarganya tuh di situ, panggil semua keluarganya, suruh kumpul. Pas itu suruh kumpul, saya tuh duduk di sampingnya si Onet itu Mang, kan taruhnya tuh si Onet tidurnya di ruang tengah, keluarganya tuh kumpulin semua, saya duduk di situ. Saya tuh ngerasain merinding banget tuh Mang, kok merinding banget. Itu saya ngerasain tuh Mang, di atas kepala saya tuh Mang, seperti ada tangan tuh tinggi besar tuh, tangan tuh mau seperti tangan yang mau menjunjung saya tuh Mang, mau narik saya kan ngerasa merinding, ngerasa ini tuh berasa kayak mau diangkat tuh Mang. Saya gini aja kaku lah, saya tuh kaku, kok kayak gini banget, padahal di situ banyak keluarganya tuh Mang, cuman nggak ada yang ngerasain, cuman saya yang ngerasain tuh, rasain merinding, sakit, merasain merinding sama kayak mau diangkat tuh. Saya kan bacain surat-surat pendek lah, bacain doa-doa yang saya bisa. Untung saja saya nggak mau terlibat lah, saya kan udah tahu. Pas besoknya tuh si Onet tuh meninggal tuh Mang, nggak ada yang tahu bahwa si Onet tuh disangkanya tuh tidur Mang. Pas itu meninggal, si Onet disangkanya tidur, dibangunin tuh sama istrinya, Pak nggak bangun-bangun ini, sampai si itu manggil si orang tuanya si Onet, panggil lah ke situ, bilang ini gimana Onet kok nggak bangun-bangun, dibangunin tuh, biasanya kan masih bisa ngobrol, masih bisa
ini cerita kayak gini, ceritain rasa sakitnya. Kata si istrinya tuh ngomong ke si orang tuanya si Onet. Kata orang tuanya si Onet, coba dicek itu sensasinya, coba ini aja manggil dokter, takutnya ini apa koma atau gimana. Manggil dokter, kata dokter tuh bilang dipanggil lah, bilangnya tuh, maaf ya, saya sudah berusaha yang semampu mungkin ini takdir yang lain. Terus istrinya tuh histeris di situ Mang Ai, sampai pingsan lah. Pas itu disadarin sama ini, dibaca-bacain karena istrinya sangat histeris pingsan di situ, dibacain doa sama keluarganya. Bacain doa, disiramin, diraupin itu mukanya sama air doa-doa ruqyah. Nah, itunya kata keluarganya tuh. Pas itu istrinya tuh sadar. Pas sadar katanya tuh, kok seperti diseret tadi, saya tuh gelap banget, seperti ada yang menyeret, nggak tahu sosoknya seperti apa, cuman tuh hitam, bayangan hitam doang di sana tuh, semua tuh gelap katanya tuh di sana tuh Mang Ai, gelap, seperti ada yang ayo ikut, saya ikut, katanya tuh bilangnya gitu di sana tuh. Si istrinya tuh merasakan gitu tuh Mang Ai. Pas itu saya kan bacain Yasin di itu si jenazahnya Nonet, ikut bacain Yasin. Di situ saya tuh merasakan keganjilan juga tuh Mang Ai. Pas bacain Yasin tuh, kok seperti ada suara minta tolong. Saya kan baru baca Yasin tuh, tolong, tolong, 2 kali tuh. Saya nggak menghiraukan, tetap bacain Yasin sampai ketiga kalinya tuh Mang Ai. Saya tuh minta tolong lagi, tolong kayak gitu tuh Mang Ai, tolong terus lagi terus kayak gitu tuh. Saya kan heran, saya tutup buku Yasinnya, kok ada yang minta tolong. Itu saya merasakan merinding tuh Mang Ai. Itu juga merinding banget sih ini, tolong kayak gitu terus. Pas itu pas dimandiin tuh Mang Ai, saya kan ikut mandiin, enggak sengaja sih Mang Ai, mandiin, ngeliat pahanya tuh Onet tuh, bersihin, digosok-gosokin, sabun, kasih sabun. Saya tuh ngeliat kok di pahanya si Onet tuh ada bulu putih-putih tuh seperti kera tuh Mang Ai. Kok ada bulu putih kayak gini seperti kera, cuman enggak terlalu banyak tuh Mang Ai, agak arang lah, arang-arang sedikit, enggak terlalu tebel. Cuman yang lain sih nggak tahu tuh Mang Ai. Saya langsung tutup lagi tuh ininya, kainnya tuh langsung saya tutup lagi, langsung saya tutup. Di situ saya nggak cerita sama keluarganya bahwa di situ ada bulu ini. Itu gotong lah, sudah gotong, dikuburin. Setelah beberapa hari udah tahlil tuh Mang Ai. Pas itu saya mimpi lagi tuh Mang Ai. Mimpinya tuh si Onet tuh katanya tuh. Terus di sana tuh mimpi si Onet, kok seperti ke sana tuh mimpi kayak orang banyak yang kerja tuh Mang Ai. Sana ada yang mikulin kayu, ada yang bawa cangkul, pokoknya kayak orang yang mau kerja aja tuh Mang Ai. Saya mimpinya di situ. Terus saya ngeliat seperti kayak si Onet tuh, nggak tahu tuh ininya tuh, kakinya tuh dirantai tuh Mang Ai, kakinya dirantai sama nggak sama besi atau apa tuh, saya kurang jelas kan, saya ngeliatnya tuh dari jauh. Kok seperti si Onet. Saya panggil tuh Mang Ai, terus diem aja tuh, nggak menghiraukan kan, saya lihatnya dari jauh. Sadar pulang, ayo. Saya bilangnya gitu, balik lagi bisa nggak dihiraukan itu Onet tuh, nggak dihiraukan. Udahlah, itu nggak dihiraukan. Saya ngerasain merinding lagi. Pas itu saya bangun, saya mau minta si Kiai itu moga aja bisa bantu saya. Kata si Kiai itu bilangnya, tenang, kamu sih nggak bakalan terlibat sama si pesugihan ini. Si Kiai ini tuh tahu Mang Ai. Ya, syukurlah Kiai kalau misalkan nggak ada terlibat sama saya sih. Tapi keluarga saya aman nggak? Soalnya saya tuh mengantar teman akrab saya si Onet ini. Kata si Kiai itu bilangnya, udah kamu sih tenang aja, udah nggak digangguin lagi. Cuman itu tuh mimpi, gambaran bahwa kamu itu janganlah kayak gitu, pelajaran buat kamu. Mimpinya si Onet itu. Ya udahlah, syukur kalau misalnya kayak gitu sih. Itu Mang Ai sama kata kayak itu udah nggak ada gangguan lagi. Nah itulah kayak gitulah Mang Ai. Istrinya itu tahu nggak
Istrinya tuh nggak tahu tuh Mang Ai. Kalau dia pesugihan. Nggak tahu. Istri dan keluarganya tuh nggak tahu tuh Mang Ai. Kalau dia tuh melakukan pesugihan. Kan bilangnya tuh mau melaut Mang Ai. Mau melaut 7 hari 7 malam itu. Mau bareng saya tuh melaut, nggak ada yang tahu keluarga tuh. Keluarga termasuk keluarganya saya, keluarganya istrinya. Terus harta-hartanya habis nggak? Harta-hartanya habis buat berobatnya. Gimana cara habisnya? Berobat ke dokter, berobat ke dukun, bayar sekian juta. Berobat ke dokter sampai puluhan juta tuh Mang Ai. Sampai jualin semua tuh harta-hartanya. Jadi habis ya? Habis jualin. Sekarang ini istrinya masih hidup. Istrinya kawin lagi tuh Mang Ai. Masih nggak tahu tuh Jadi istrinya. udah nggak di situ. Udah nggak di situ. Kawin lagi sama orang Jakarta katanya sih. Ya denger-denger, cuman ya saya sih ya udahlah. Orang-orang itu saya sih kenalnya sama si Onet, teman akrabnya ya. Istrinya tuh kawin lagi, nggak di situ lagi. Oke. Nah dari kisah ini ada pesan nggak untuk penonton MM? Ada sih Mang Ai. Apa kira-kira? Ya menurut saya sih dari pelajaran yang saya dapat dari kisahnya si Onet tuh, ya semiskin-miskinnya hidupnya saya tuh janganlah melakukan pesugihan seperti itulah, nggak baik, karena dampaknya itu bisa ke diri saya sendiri gitu, seperti si Onet lah Mang Ai, contohnya kan kayak gitu. Nggak ada gunanya ya Nggak ada melakukan gunanya, Mang pesugihan, Ai, melakukan ujung-ujungnya pesugihan. hancur ya. Iya. Oke, Mas Ipul, terima kasih atas kisah ini. Dan Sobat Malam Mencekam, mudah-mudahan kita terhindar dari kejadian-kejadian seperti ini. Iya. Jangan lupa selalu dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tingkatkan keimanan serta ketakwaannya. Dan tetap di jalan Allah. Iya. Mencari rezeki Iya. tetap di jalan yang Tetap benar, jalan harus yang seperti benar. itu ya. Iya benar Mang Ai. Akhirnya Mang Ai dan tim undur diri. Terima kasih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.